Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana yang kita bahas adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Atas kehendak Allah, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam selain sebagai raja, juga sebagai nabi dan rasul. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam bepergian bersama kaumnya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Saat melalui lembah semut, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman dan kaumnya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh seluruh kaumnya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarang. Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberi karunia dan kemampuan yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Ketika sedang melakukan perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Saba itu, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajaran, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis mengira Nabi Sulaiman alaihissalam mengharap hadiah. Ratu Balqis kemudian mengutus beberapa pembesar untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Penolakan Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap hadiah dari Ratu Balqis itu diabadikan Allah dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Artinya, maka ketika
para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah." Para utusan Ratu Balqis itu kembali dengan membawa seluruh hadiah itu. Mereka menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar cerita para utusannya tersebut, Ratu Balqis penasaran ingin bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis kemudian menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud bahwa Ratu Balqis akan datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukan jin untuk memindahkan istana yang megah. Bahkan ketika Ratu Balqis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasana Ratu Balqis dipindahkan oleh seorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Memindahkan singgasana Ratu Balqis itu atas permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Begitu tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Bahkan Ratu Balqis terkejut melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, Ratu Balqis dan seluruh pasukannya akhirnya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tanpa ada yang mengetahui. Bahkan para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh karena dimakan rayap. Karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin itu baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Saat itu juga para jin itu menyebarkan berita wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada kaumnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu belajar bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Yang ketiga, bersikap baik kepada setiap makhluk Allah. Yang keempat, berani dalam menegakkan kebenaran dan berendah hati. Bagaimana anak-anak? Semoga apa yang jelaskan terkait tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa dipahami ya. Sekarang kita berlatih. Jangan lupa ya, ditulis. Pertama, tulislah cerita tentang perselisihan antara pemilik kebun dan pemilik ternak pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Carilah sumber dari buku atau internet. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini semoga ilmu yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.